Kita tahu denahnya ilmu mantik ya, seperti rumah yang ada 2 bagian, ini yang pertama, ini yang kedua, ini disebut tasawur dan ini tasdik. Kalian udah paham ya apa itu tasawur tasdik? Tasawur itu kita harus punya gambaran sesuatu dan gambaran yang konkret itu bentuknya di definisi, ya kan. Misalkan kalian mau tahu apa itu kulkas, berarti kalian bisa mendefinisikan kulkas itu yang mana gitu. Jadi yang bentuk konkretnya dari tasawur itu definisi atau mu'arif. Ya, yang sedang menjelaskan yang mu'arraf. Mu'arif itu pasti menjelaskan yang mu'arraf. Tuh. Nah, di tasawur ini kan kita mau bikin definisi. Nah, cara bikin definisi ya dalam kaidah mantik itu kita akan mencari kuliatul khomesnya dulu. Kuliat yang 5. Kita masuk ke salah satu contohnya yaitu insan dulu ya. Sekarang kita lagi mau proses mentakrifkan insan. Kita mulai dari yang terjauh dulu. Ini Ana bikin portrait dulu ya. Pertama di dunia ini itu atom dulu ya, jauhar, atom. Ya. Nah, atom itu ada yang jism dan goiru jism. Maksudnya apa? Ada yang berbentuk fisik, ada yang berfisik, ada yang tidak berfisik ya. Fisik dan metafisik gitu. Jadi atom itu ada yang jism atau goiru jism. Nah, yang berfisik pun itu nanti ada yang nami, ada yang goiru nami. Apa artinya namayanmu? Mau makna namayanmu? Nama, Tumbuh. bukan nama ya. Tumbuh, Tumbuh, bertumbuh. nama. Jadi yang berfisik di dunia ini tuh ada yang tumbuh, ada yang enggak. Contohnya nih meja. Meja itu tuh berjisem, berfisik. Iya, meja ada fisiknya, tapi dia goiru nami. Manusia nami, rumput nami, sapi, kucing gitu-gitu semuanya nami, bertumbuh gitu. Nah, terus ada lagi yang nami itu ada yang bernyawa ya, hayawan. Jadi hayawan di sini bukan di binatang ya, ya. Hai yang punya nyawa ya, hai. Kemudian goiru hayawan ya. Jadi ada yang bertumbuh dia punya nyawa, ada yang bertumbuh tidak punya nyawa ya. Jadi kalau sapi, bakoroh masih pasti manusia, masih masuk yang hayawan. Nah, kemudian yang hayawan dibagi lagi, ada yang natik, ada yang goiru natik, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Nah, di sini yang jadi pemisah antara manusia dengan yang bernyawa selain manusia ya. Memisahkan manusia dengan kuda, dengan tikus, kucing, anjing semuanya. Nah, jadi akhirnya kita tahu manusia itu letaknya di sini. Natik itu adalah insan. Hayawan natik itu disebut insan yang bernyawa dan juga berakal. Sampai sini ya. Paham ya insan itu posisinya di mana di antara alam semesta ini dan atom fisik bertumbuh bernyawa baru ketemu yang natik itu. Pahim tum? Fahimna Ustazah. Nah sekarang Ana bilang ke kalian yang ini disebut dengan jinsun. Ini juga jinsun. Ini juga jinsun, ya kan? Karena dia masih jenis lah. Jadi yang jenis dari jauhar masih jism garu jism. Yang jism juga nami garu nami. Jenisnya dari yang nami ada hayawan garu hayawan. Nah, baru yang terakhir itu disebut dengan fasel. Yang natik itu, yang natik. Jadi natik itu fasel. Fasel kan pemisah kan? Yang memisahkan antara manusia dengan yang selain manusia. Berarti yang paling terakhir ini namanya fasel. Di atasnya fasel semuanya jinsun. Yang paling dekat dengan fasel namanya jinsun korib. Anak bikin kof gitu ya. Yang tengah-tengah waset, wow gitu. Yang paling jauh bait, yang paling jauh. Jadi kalau kita mau cari tasawurnya insan, kita ketemu natik itu yang pemisah antara insan dengan yang lain, itu disebut fasel. Di atasnya natik semuanya jinsun, simpelnya gitu. Dan insan ini sendiri, kan insan itu adalah hayawan natiknya kan. Hayawan natik disebut dengan insan gitu. Ini disebut dengan nau. Ya. Kan sebutan hayawan natik itu insan, berarti insan itu nauun. Ya, sampai sini paham ya. Jadi di sini kita punya jinsun, fasel, nau. Kalau mau mentasawurkan insan, faselnya insan itu natik. Ya.
Jinsunnya insan itu hayawan, jinsun korib, nami jinsun wasat, jism itu jinsun bait. Nanti kalian akan tahu kenapa sih kita bahas ini di mantik. Karena nanti kita akan menyusun kenapa bisa insan itu disebut hayawan natik gitu. Tamam ya, kita lanjut ya. Jadi kita baru pembagian ini aja. Insan itu posisinya di mana sih di alam semesta ini? Insan itu udah kita ketahui pasti jism dan nami dan hayawan dan natik. Hayawan natik disebut insan. Oke, lanjut. Kemudian tadi itu yang jinsun, fasal, nau, ini adalah hal yang dati. Nah, kita pahami dulu ya, ada dua hal yaitu dati dan arodi. Yang dati itu yang melekat dalam zat. Jadi yang nggak mungkin zat itu terlepas dari hal tersebut. Contohnya natik tadi ya. Jangan ini ya, jangan biru. Yang dati arodi dulu ya. Simpelnya dulu deh. Dati itu yang melekat kan, yang hal itu disebut insan karena dia punya sifat natik. Kalau guru natik dia jadi guru insan, bukan insan lagi gitu maksudnya. Contohnya kayak sesuatu yang dati dari kelas ya, fasal ya kelas. Yang dati dari fasal adalah maktab, makat, tabur, papan tulis, meja sama bangku, kursi. Kalau kita lihat ruangan, dalam ruangan itu ada meja, ada kursi, maktab, makat, sama ada saburah, kita tahu kalau itu kelas. Ya kan? Yang arodi dari kelas itu ketika ada AC, ada proyektor, LCD gitu ya. Ketika kita masuk ke ruangan ada AC-nya, belum tentu itu kelas. Tapi kelas boleh ada AC-nya. Karena AC itu sesuatu yang arodi dari kelas. Kita juga kadang masuk ruangan ada LCD-nya. Belum tentu itu kelas. Tapi kalau di dalam itu ada saburoh, maktab, makat, sama LCD, itu berarti kelas. Karena yang dati ada. Yang arodi kan tambahan aja gitu. Boleh di kelas ada AC, ada LCD, tapi dia arodi aja. Karena arodi itu amr khoriji, yang di luar dari zatnya kelas. Gitu. Nah, kalau di insan gimana? Tadi kan fasal nih. Sekarang insan. Yang dati dari insan adalah natik. Karena insan itu 24 jam pasti natik gitu. Kita berakal dari hidup sampai meninggal nanti gitu kan. Jadi itu zatnya kita itu adalah natik. Ketika ada zat yang bernatik, berarti itu namanya insan gitu. Karena dia adalah zat yang nggak bisa terlepas dari, yang melekat terus dalam dirinya insan itu. Nah yang arodi apa? Dohik. Ketawa, dohik ya. Insan itu bisa dohik. Tapi dohik itu sesuatu yang horiji dari insan. Ketika kita hidup, nggak pasti 24 jam kita ketawa. Ya kan? Ketika kita nggak ketawa, kita jadi insan. Gitu. Tapi dohik itu ada dalam dirinya insan juga. Tapi horiji, nggak dati. Pahim tum? Pahim tum ya gamah? Alhamdulillah. Ya. Atau contohnya HP nih. Apa coba yang dati dari HP? HP itu dibilang HP karena ada baterainya, ada screen-nya, ada mesinnya pasti. Kalau kita cuma ngelihat casingnya HP, itu kan arodi. HP tanpa casingnya tetap jadi HP. Tapi kalau kita lihat casingnya doang, kita nggak bisa bilang itu HP gitu. Itu kan cuma casingnya gitu misalkan. Itu ya paham ya dati arodi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita ketemu jinsun faslun. Kalian tahu sendiri ya, tadi yang bagian tadi kan ada jauhar, ada jisem, guru jisem, nami, guru nami, hayawan, guru hayawan, natik, guru natik. Tadi kita tahu sendiri kalau hayawan itu jinsun, yang paling korip ya.
jinsun qorib yang disebut. Jinsun qorib. Ada jinsun wasat, ada jinsun ba'id gitu. Nah, natik itu fasal pemisah antara hayawan itu masih ada natik, natik ya. Tuh. Jadi natik disebut fasal. Kemudian tadi kita tahu hayawan natik itu disebut insan, berarti insan itu nau'nya, ya kan? Sampai sini paham ya 3 kuliatul homas. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, tadi arodun tadi loh yang kita bahas arodun. Dia itu sebenarnya ada 2 bagian lagi. Ada yang namanya ada yang ini udah ada. Arodun itu ada arodun khos, ada arodun am. Jadi ini singkatan ya, khosoh itu sebenarnya arod khos. Jadi dia itu sesuatu yang khoriji dari kita, ya. Tapi itu sifat yang milik kita. Contohnya ini dohik nih. Kalau kalian lihat ya di alam semesta ini yang bisa dohik itu emang insan doang. Jadi ini khosoh punya insan. Tapi itu khoriji bagi kita. Kenapa? Karena nggak 24 jam kan kita harus dohik. Jadi itu amar khoriji bagi kita aja, bukan dati gitu. Jadi arad khos dari insan itu dohik. Gitu ya. Terus arad amnya berarti di sini tuh arodi, khoriji yang nggak melekat dalam diri kita nggak 24 jam melakukan itu. Tapi itu am itu berarti selain manusia juga punya sifat itu, punya hal itu gitu. Contohnya mutaharik. Nah, insan itu punya arad am, mutaharik masih am ya, bukan yang khos. Karena yang selain insan yang mutaharik ada gitu. Tapi mutaharik itu sifat yang khoriji bagi insan, bisa dimiliki hal lain ya. Dan dia masih am kan, kayak bisa dimiliki hal lain. Kenapa sih kita belajar jinsun, faslun, naun, khos, sama arad am? Ini disebut dengan kuliatul khomes. Dengan ini nanti, kan ada 5 nih, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 ini nanti kita nyusun definisi. Ya, jadi kita mulai nyusun definisi pertemuan besok. Pertemuan selanjutnya kita udah mulai masuk nyusun definisi. Contoh definisi nanti gini, mahwa insan kita nyusun dengan jinsun dan fasal, berarti hayawan natik. Kita nyusun dengan jinsun dan khosoh, berarti insan itu hayawan dohik. Kita nyusun, jadi ada rumusnya nanti cara bikin definisi. Jadi kalian harus paham kuliatul homasnya ini dulu, ya. Jadi kalau misalkan kalian hafalin kuliatul homas, kita bisa lihat di Tasjir Sulam ya. Tunggu. Tasjirnya Sulam. Kok tasjirnya? Matannya, males. Sulamul Munawwarah. Ada di sini. Nah, kalian fokus yang sebelah sini ya. Wal kulliyatu khamsatun dunanti qas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khasna. Kalian tadi masih ingat ya? Kalau jinsun itu yang hayawan, fasal itu yang natiq. Arad di sini aradun am, disikat arad gitu aja. Arad itu berarti yang dimaksud aradun am. Contohnya mutaharrik. Nau di sini insan. Host di sini dohik. Nah, berarti kuliatul homasnya insan tuh ini tadi. Jinsunnya hayawan, fasalnya itu natik, aradun amnya itu mutaharik, naunya insan, aradun hostnya itu dohik. Nah. Wal kulliyatu khamsatun dunanti qas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas wa awalun salasatun bila syatat. Awal itu yang disebut pertama yaitu jinsun. Berarti jinsun itu ada 3 macam. Jinsun qoribun au ba'idun au wasat gitu ya. Jadi kalau ngafalin gampang deh. Kuliatul homas itu apa aja sih? Wal kulliyatu khamsatun dunanti qas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas wa awalun salasatun bila syatat jinsun qoribun au ba'idun au wasat. Gitu dia. Fahimtum? Fahimna ya Ustazah. Kalian harus ingat-ingat pokoknya kuliatul homas karena kita masih mau pakai lagi di pertemuan besok ya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Di Nisbatul Alfat lil Ma'ani. Ini masih nyambung dari Mabais Alfat ya. Jadi kan kita tahu nih waktu bahas dalalah, kalau dalalah yang dibahas di mantik itu dalalah yang lafet, bukan yang gur lafet. Kalau gur lafet kayak
lampu merah kuning hijau kayak tanda parkir atau apa itu kan butuh kesepakatan polisi. Ya udah polisi aja yang bikin gitu kan. Kalau kita bikin tasawur itu yang di dalalah yang lafdiyah dan wadoiyah kan gitu. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah pembahasan kedua hari ini ya tentang penyandaran antara lafadz dan makna. Pencet. Males. Karena lafadz itu kayak wadahnya, dia menyimpan makna gitu. Nah, kita lihat di sini ya pertama. Jadi kalau ketika kita lagi bahas lafadz ke makna itu ada 5 nisbah. Apa aja? Wa nisbatul alfadzi lil ma'ani khamsatu aksamin bila nuksoni tawatu untasyaku kunta khalufu wal ishtiraku aksu hutarodufu gitu ya. Kita lihat satu persatu dari yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah itu pertama taroduf. Taroduf itu murodif. Apa itu murodif? Persamaan. Persamaan atau sinonim. Nah, kalian kalau lihat sinonim itu gimana? Berarti ada 2 kata atau banyak kata tapi maknanya satu. Nah, berarti di sini apa? Ta'adud lafadz ma'a wa tahada al makna. Itu namanya taroduf. Contohnya apa? Insan sama basyar. Kan ada 2 lafadz tapi maknanya satu. Itu namanya taroduf kan gitu. Kita harus tahu loh lafadz yang taroduf gitu karena nanti kalau kita mau bikin definisi kita bisa bikin definisi dengan lafadz muradifnya tapi harus lebih masyhur, harus yang lebih masyhur. Jangan yang malah gak masyhur gitu loh. Contohnya nih Ana ngomong ke kalian, syuftu Godonfar fi Junainatil Hayawan. Terus kalian nggak tahu Godonfar huwa gitu kan. Ma huwa Godonfar gitu. Sana bilang Godonfar itu Asad. Nah, Asad itu muradifnya, tapi Asad itu lebih masyhur daripada Godonfar. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu lafadz ini punya muradif atau enggak gitu. Apakah dia ta'adud lafadz buat tahadal makna, lafadznya banyak, maknanya satu. Kita pilih yang paling masyhur untuk bikin takrif nanti. Jadi penting ya kita bahas taroduf dulu, baru habis itu mustarok. Kalian tahu apa itu mustarok? Itu aksuhu taroduf, jadi kebalikannya taroduf ya. Berarti apa mustarok itu? Mudot. Kan Berbeda. kalau taroduf itu kan makna lafadznya banyak, maknanya satu. Berarti kalau mustarok itu Berbeda. Lawan kata. Mudot ya yang Ustazah. ini. Kan kalau di bahasa Indonesia sinonim itu lawannya antonim gitu ya. Kalau yang ini tuh dari segi takrifnya. Coba dengerin takrifnya taroduf kan gini. Lafadznya banyak, maknanya satu. Nah, kalau kebalikannya itu berarti Lafadznya satu, maknanya banyak. tamam. Jadi ini tuh lafadznya satu, tapi maknanya banyak gitu. Contohnya apa? Kalau di bahasa Arab, contohnya ain. Ain itu ya di bahasa Arab ada yang artinya jasus, mata-mata ya, spire. Ada yang artinya basiroh, yang mata yang buat melihat maksudnya. Atau ain bisa artinya mata air, manba ya, atau sumur gitu. Ada ain artinya syams juga. Gitu. Jadi ain itu lafadz mustarok. Atau kalau di fikih nih lafadz mustarok tuh kuru ya. Kuru itu punya 2 makna, tuher atau haid gitu. Itu lafadz-lafadz yang mustarok tuh. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Jadi dia ittahada lafadz ma'ata adudil makna. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Itu disebut dengan lafadz yang mustarok. Kita penting tahu mustarok kalau mau bikin definisi. Karena jangan sampai kita itu mendefinisikan sesuatu tapi pakai lafadz yang mustarok. Dan mustaroknya di sini nggak pakai penjelas gitu, nggak pakai korinah gitu loh. Nggak pakai embel-embel yang dimaksud makna yang mana dari lafadz yang mustarok ini. Soalnya kan maknanya banyak gitu. Jadi misalkan nih ada orang nanya definisi ini ya, syams gitu kan. Saya ada anak kecil nanya, apa itu matahari? Kita bilang asyamsu huwa al-ain. Ain yang mana gitu loh. Ain kan artinya banyak, bisa jasus, bisa apa tadi? Bisa jasus, bisa ain yang basiroh, bisa manba sumur, mata air gitu-gitu. Ya kita harus kasih penjelas dong gitu. Makanya nggak bisa kita tuh mendefinisikan sesuatu dengan lafadz yang mustarok tanpa penjelas gitu. Jadi kita harus tahu ya karakteristik lafadz itu dulu. Ya, apakah dia yang mustarok atau yang murodif. Kan tadi ada 5 ya, kita baru paham 2 ya, taroduf sama tasyabbuh. Nah sekarang takholuf itu yang nggak ada kaitan sama sekali antara
lafadz dan maknanya. Misalkan manusia ya dan kucing ya. Ini nggak ada kaitannya dua lafadz ini, makanya tahaluf dua lafadz yang berbeda, nggak ada kaitannya. Kucing lafadz dan punya makna sendiri, manusia lafadz dan punya makna sendiri. Ya, jadi nggak ada kaitan tahaluf itu. Sekarang tawatu dan tasyakuk ya. Tawatu dan tasyakuk. Nah, tawatu itu artinya masuk ya. Masuk ya, masuk ke dalam lingkaran ini. Tawatu itu artinya masuk. Jadi misalkan nih, di sini insan ya lafadznya itu. Nah, di sini misalkan Anda bilang ya, oke satu orang coba ke sini. Nah, di insan itu kan macam-macam dalamnya. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Faisal, ada Zaid, ada Zihan, ada Aisyah, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, semuanya gini kan. Jadi waktu Anda bilang, tolong satu orang ke sini, yang datang itu Zainab benar, yang datang Ahmad benar, karena insan itu semua afrodu insan masuk gitu, tawatu ke dalam insan di sini. Atau misalkan Anda bilang di sini, saya butuh satu orang gitu. Yang datang siapapun, yang penting dia termasuk insan, benar gitu. Karena dia tawatu, maknanya masuk ke dalam lafadz itu. Jadi insan itu punya banyak afrod, tapi fardunnya itu bisa mewakili lafadz insan karena dia tawatu, masuk ke lafadz insan itu. Beda kalau tasyakuk. Tasyakuk kan syak ya, dari kata syak aja gitu. Ya, contohnya nih, Ana bilang, besok kita acara ya, dress code-nya warna putih. Gitu misalkan Ana bilang. Nah, putih itu beda-beda. Ada yang dia putih tulang, ada putih susu. Ketika Ana bilangnya itu putih tulang, kalian bilang putih susu itu salah. Kalian pakainya putih susu salah gitu. Atau zaman sekarang nih kan, zaman sekarang warna ribet banget ya. Pink aja ya, ada yang namanya baby pink, soft pink, magenta, pink apa lagi? Mauve itu ya. Atau ungu deh, sekarang ada ungu lavender, ada ungu tulip, ada ungu terong. Ini gitu. Jadi tasyakuk itu yang afrodnya dari makna itu nggak tawatu, jadi nggak masuk. Karena ungu putih sama ungu putih, putih susu sama putih tulang nggak sama, beda. Jadi dia afrodnya dari putih itu nggak bertawatu, beda afrodnya itu, nggak masuk dalam lafadz putih. Karena bilang biru ya, ternyata ada biru dongker, ada baby blue, ada blue sky, ada biru apalagi sekarang biru toska, itu hijau ya, hijau toska, biru telur asin misalkan. Biru apalagi banyak banget. Ketika yang dimaksud itu biru toska, yang dipakai bukan itu, beda akhirnya. Jadi dia nggak bertawatu di maknanya. Fahim tum? Fahimna aja. Iya. Jadi yang hari ini yang kita bahas hanya di kuliatul khamas. Kalian udah paham ya, jinsun, fasun, aradun, naun, wakhos. Jadi kita ngambil kayak contoh yang paling mudah yaitu insan dulu ya. Nanti sampai ke bikin definisi kita juga bikinnya pakai contoh insan. Jadi kalian harus paham ini dulu. Kuliatul khamas, jinsun, fasun, aradun, naun, wakhos. Kemudian lafadz itu kaitan dengan makna. Dia punya 5 macam. Ada yang namanya mutarodif, mustarok, mukholif, jadi taholuf itu ya. Ada yang tasyakuk, ada yang tawatu. Ya. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani hamsatu aksamin bila nuksoni tawatu untasyaku kunta khalufu wal istiraku aksu hutarodufu gitu. Nah, kita lanjut di 2 bait terakhir. Walabdu imma talabun au khabaru wa awalun salasatun satutkaru amrun ma asti'la wa aksuhu du'a wa fitasawi, ini tipe ya, wa fitasawi falti masun wa qa'a gitu. Jadi lafadz itu juga ada yang tolab dan khobar. Ini sama kayak pembahasan balagoh ya. Kan ada khobar, ada insya ya kan. Insya itu ada tolabi, guru tolabi. Jadi yang tolab di sini yang insya tolabi maksudnya. Karena ada yang khobar. Khobar itu yang ada pembahasan apakah dia hoax atau fakta ya. Khobar itu kayak misalkan Anda bilang ke kalian, vaksin itu bahaya, itu berarti khobar. Coba kalau Anda nanya ke kalian, apakah vaksin itu bahaya kan gitu kan? Apakah vaksin itu bahaya itu kan pertanyaan. Tapi kalau vaksin itu bahaya, itu pernyataan. Nah, pernyataan itu khobar. Kalau yang ada tolabnya, contoh salah satu tolab itu kan yang istifham ya. Itu yang dia nggak ada kaitan dengan apakah dia fakta atau enggak gitu. Karena dia
bertanya, meminta, menyuruh, melarang gitu-gitu tuh nggak ada kaitannya dengan bener apa enggak gitu. Kan beda nih kalau Ana bilang sama kalian, kalian baca dan hafalkan matan mantik ini gitu. Itu kan amr ya, nyuruh gitu. Kalian pasti kalau denger, oh iya gitu, karena itu suruh kan, tolap gitu. Nggak mungkin kalian mikir, itu bohong enggak ya, sebenarnya kan enggak gitu. Coba kalau misalkan Anda bilang, kalau kalian hafal matan mantik ini, itu sangat memudahkan kalian belajar mantik. Nah itu kan khobar, masih informasi. Pasti kalian, bener enggak ya kayak gitu? Kalau hafalan bisa memudahkan pemahaman kayak gitu. Jadi yang khobar. Wa awalun salah satu, dan yang pertama, awal itu yang tolap. Tolap itu ada 3 macam. Amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a. Ya, jadi tolap itu kan kayak contohnya nih ana guru ke murid gitu ya. Itu amrun, disebutnya amr kalau ana nyuruh kalian karena dia isti'la dari yang derajatnya lebih tinggi ke lebih rendah gitu. Kalau doa kebalikannya kayak kita nih hamba makhluk ke holik gitu. Terus kita kan ya Allah gitu kan. Rabbighfir warham itu kan fi'il amr, tapi dia maknanya nggak bisa amr karena amr itu harus wajib dilakukan sama yang makmur yang disuruh gitu. Nah, mungkin kita kayak gitu ke Allah itu namanya doa bukan amr ya. Wa fitasawi kalau ke teman sebaya kayak teman seumuran nih misalkan teman sekelas itu namanya iltimas minta tolong gitu. Jadi emang amr itu dilaksanakan isti'la orang yang derajat lebih tinggi ke lebih rendah. Kalau kebalikannya doa wa aksuhu doa wa fitasawi kalau seumuran namanya iltimas minta tolong. Pahim tum? Fahimna ya Ustazah. Alhamdulillah. Oke, kalian merujah lagi ya. Kalau dari awal ada yang goib, kalian lihat rekamannya. Anda juga mau share rekaman yang hari ini juga. Hari ini kita selesai di pembahasan kuliatul khamas. Kuliatul khamas ini buat apa? Ingat buat nyusun definisi. Ya, jadi kalau kita salah kuliatul khamasnya, definisinya salah juga dong. Kan rumusnya diambil dari kuliatul khamas ini gitu. Kita juga harus tahu lafaz tuh karakternya gimana sih? Oh, ada yang musyarak, oh ada yang mutarodif, ada yang tasyakuk, takholuf, tawatu gitu. Dan lafaz juga ada yang tolap, ada yang khobar. Ya kita harus nyerna dulu nih kalau khobar harus yang sodik dong, jangan yang kadib yang diambil gitu. Tamam? Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Allahumma